14 Oktober kami mengajak semua yang dilukai hatinya oleh pelaksanaan kekuasaan yang sangat amburadul hadir untuk mengatakan tidak dan tidak boleh lagi ada kekuasaan yang berdiri sombong menindas rakyat. Dari dulu kita selalu diadu domba, dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang Anda lihat dan simak bersama-sama di video awal tadi, ternyata para pembenci Pak Jokowi sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menggagalkan pelantikan Gibran, untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden terpilih, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, membuat tidak soft landing pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan. Dan di sini saya mulai curiga teman-teman sama mereka ini ya. Kalau Anda lihat beberapa hari bahkan beberapa minggu belakangan ini, orang-orang ini ya, dan itu aja orangnya, mereka sangat aktif dan sangat getol membuat forum-forum diskusi yang isinya hanya membicarakan cara menggulingkan Gibran, cara menggulingkan Pak Jokowi, membatalkan Gibran jadi wakil presiden terpilih, adili Jokowi beserta keluarga. Itu aja pembahasannya teman-teman. Saya bingung nih ya, apakah mereka dibayar oleh pihak tertentu atau katakanlah pihak asing teman-teman yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju, yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan Indonesia terjalin dengan baik. Apakah ini agenda asing? Apakah mereka mendapat uang dan dapat tugas dari asing teman-teman? Iya nggak sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Karena ya, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa asing selalu menggunakan senjata politik adu domba untuk mengacaukan sebuah negara. Dan sekarang gerakan-gerakan para pembenci ini ya sepertinya memang ingin mengacaukan negara ini teman-teman. Tidak menginginkan persatuan, keharmonisan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka selalu menyebar kebencian, menyebarkan fitnah, hoax dan segala macam. Nah, di video ini kita akan menyaksikan bagaimana pesan dan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto terkait gerakan-gerakan yang selalu dilakukan dan dibuat oleh para pembenci Pak Jokowi. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nasib bangsa kita, nasib rakyat kita, nasib anak-anak dan cucu kita sesungguhnya tergantung pada diri kita masing-masing. Karena kesadaran itulah saya yakin dalam beberapa tahun ini kita semua di ruangan ini, apalagi di ruangan ini, apalagi guru-guru besar, apalagi profesor-profesor, apalagi dosen-dosen, apalagi guru-guru, orang-orang yang paling pinter di Republik ini, pasti bisa berhitung, pasti bisa melihat, pasti bisa mengerti kondisi bangsa dan rakyat. Karena itu saya merasa terhormat, saya merasa besar hati masih mengundang saya, masih mau dengar saya, masih memerlukan untuk dengar saya. Terima kasih, saya merasa terhormat. Memang kehidupan negara demokrasi, tadi yang disinggung oleh Profesor Nanat, kehidupan negara demokrasi yang kita cita-citakan, yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang dirancang dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berkedaulatan rakyat, artinya
negara di mana rakyat menentukan masa depannya sendiri. Ya, karena kita mengerti bahwa peradaban, kemajuan, kesejahteraan, keadilan bukan hadiah. Keadilan harus diperjuangkan. Tidak bisa kita duduk, kita menggerutu, kita ngomel. Tidak bisa kita duduk kita beri komentar. Tidak bisa kita duduk dan kita melihat kekayaan kita, kekayaan bangsa dan rakyat mengalir terus ke luar negeri. Sesungguhnya kita sudah berbuat, tapi yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang tidak ringan, kekuatan yang tidak ringan, karena ini adalah sifat daripada manusia, bahwa ada sifat menguasai orang lain. Ini sifat manusia. Sejarah peradaban manusia adalah sejarah bahwa ada kelompok manusia yang ingin menjajah manusia lain. Ada kelompok manusia yang ingin memperbudak bangsa lain. Ini sejarah peradaban manusia. Kita boleh berhati baik, kita boleh beritikat baik, kita boleh bermaksud baik. Belum tentu kelompok manusia pandangan mungkin yang lain. Mereka mengatakan akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. Yang lemah kau menderita. Itu hukum yang mereka kumandangkan. Ada peradaban-peradaban yang mengatakan begitu. Ahli sejarah Yunani 2500 tahun yang lalu, hukumnya satu kalimat: the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat, ya. The strong will do. Yang kuat akan berbuat apa yang mereka bisa berbuat. Bukan akan berbuat baik, bukan akan berbuat adil, bukan akan berbuat sesuai hak asasi manusia. Dia mengatakan mereka akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. And the weak suffer what they must. Yang lemah menderita apa yang harus mereka menderita. Dan ini yang ratusan tahun kita di Nusantara ini mengalami. Karena bangsa-bangsa lain yang kuat, kita harus introspeksi diri kita, ya. Ratusan tahun mereka datang ke Nusantara kita ini, silih berganti, dan mereka menguasai kita. Mereka adu domba pemimpin-pemimpin kita. Mereka pecah belah. Yang mereka terang-terangan mengatakan strategi mereka diveda et impera. Diveda, pecah. Impera, berkuasa. Pecah, berkuasa. Pecah, berkuasa. Politik pecah belah. Ini ajaran mereka ribuan tahun. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita, cendekiawan-cendekiawan kita harus selalu ingat sejarah. Kita mau bangkit sebagai negara yang hebat, kalau kita tadi diramalkan oleh indikator-indikator ekonomi bahwa kita bisa, tapi pertanyaannya apa kita akan? Kita bisa, tapi pertanyaannya apa kita akan? Dan jawabannya tergantung kepada pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jawabannya adalah, maukah kita dipecah belah terus? Maukah kita masuk
permainan kekuatan-kekuatan besar? Maukah kita diadu domba terus-menerus? Ini pertanyaannya, saudara. Belasan ribu lagi, dan akhirnya bisa memberi suatu jiwa persatuan, jiwa kehendak untuk tidak mau dipecah belah lagi, kehendak untuk tidak mau dibohongi lagi, kehendak untuk tidak mau membiarkan kekayaan kita diambil lagi terus-menerus, kehendak untuk tidak mau rakyat kita berada dalam keadaan kurang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, dalam keadaan harus minta-minta, dalam keadaan tidak ada masa depan, dalam keadaan anak-anak kita kurang gizi. Ini harus ada kehendak yang bersatu, dan ini bisa dilakukan oleh para guru besar, oleh para guru-guru. Kalau guru-guru besar Indonesia dan guru-guru Indonesia dan dosen-dosen Indonesia dan para kiai dan para ulama dan para ustadz dan ustazah semua punya kehendak yang jelas, kehendak yang bersatu, kehendak tidak mau dibohongi lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya, dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung, dan kita bersatu, dan Indonesia tenang, dan Indonesia kuat, dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Setiap 5 tahun pasti ada kekuatan-kekuatan, negara-negara yang selalu menunggu dan berharap dan berjuang Indonesia rusuh. Ini sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajarkan kita untuk benci bangsa lain. Tidak. Saya tidak mengajarkan kita curiga, kita benci, dendam bangsa lain. Tidak. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar para pembenci Pak Jokowi ini dan para pembenci dan orang-orang yang ingin menggagalkan pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ingin membuat stabilitas ekonomi dan stabilitas negara kita terganggu, segera sadar dan segera tobat teman-teman ya. Oke, kita lanjut videonya. Tapi memang kalau ahli-ahli antropologi atau ahli psikologi atau ahli sosiologi, ya kalau belajar, kalau kupas sifat kita, sifat Melayu ini, sifat pribumi, sifat ya tidak hanya Melayu karena ada Melanesia, ada apa. Sifat kita ini memang sifat kita, hati kita baik. Orang tua kita ngajarkan kita kan, nah kalau besar harus jadi orang baik ya. Nggak ada orang tua yang didik anaknya, nah kalau besar kamu harus jadi koruptor ya. Ada nggak yang ngajar begitu? Ada nggak?
Jangan-jangan ada. Jangan-jangan ada kelompok lain. Jangan-jangan ada bangsa lain yang ngajarkan, nah, yang penting anak harus kaya ya. Nggak peduli caranya bagaimana. Yang penting kaya. Persetan sama yang lain. Nah, ini ternyata ada. Aliran pemikiran seperti itu ada. Aliran itu ada. Filosofi ekonomi yang seperti itu ada. Namanya adalah kapitalisme neoliberal. Kapitalisme laissez-faire. Filosofi itu mengajarkan greed is good. Keserakahan adalah baik. Itu ajaran mereka. Yang penting ada pertumbuhan. Yang penting ada. Bahwa growth itu dikuasai, nggak apa-apa. Biar yang kaya raya 1%, nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down economics. Jadi kamu yang miskin, bawah ini, nggak apa-apa miskin ya. Kamu tunggu aja tetesan ke bawah. Masalahnya, netesnya itu begitu sampai di bawah, kita semua sudah mati. Dan ternyata tokoh-tokoh dari Barat, tempatnya paham ini berkembang, ya. Ekonomi kapitalisme neoliberal laissez-faire berkembangnya di Barat. Ternyata tokoh-tokoh Barat sendiri sudah menyadari, mereka sudah kapok dan mereka katakan bahwa tidak bisa. Ini Hillary Clinton loh, ya, dia sudah mengatakan. Sudah waktunya teori menetes ke bawah, dikubur dalam-dalam. Ini tokoh Amerika. Saya lagi nunggu kapan ada ahli ekonomi terkenal dari Indonesia yang berani mengatakan ini. Aku ini bukan ahli ekonomi loh. Aku ini pendidikannya serdadu. Dulu dididik naik turun gunung, ya kan? Tapi saya paham. Kemudian tokoh-tokoh lain dari Barat ini, Christine Lagarde yang pernah memimpin IMF, dia yang mengatakan, ya, sistem ekonomi menetes ke bawah. Sekali lagi, trickle down economics meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ini pemimpin IMF mengatakan itu. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Tidak menetes ke bawah. Sri Paus, pemimpin agama Katolik dunia, mengatakan juga, beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka begitu lugu dan tidak waspada. Seperti perintah, kita tidak. Sekarang kita harus mengatakan, kita kebijakan eksklusif dan tidak adil. Saudara-saudara, bahkan Presiden Amerika Serikat saja, Joe Biden, mengatakan, mana slide-nya itu? Ya, itu ada. Ya. Joe Biden, Presiden Amerika, here's the simple truth. Ini kebenaran yang sangat sederhana. Trickle down economics. It
has never worked. Ekonomi menetes ke bawah tidak pernah berhasil, saudara-saudara. Jadi saya terima kasih kawan-kawan sekalian, para sahabat, para profesor. Saudara sudah cukup lama bersama saya, karena saya sudah cukup lama pun saya mengatakan dari sejak tahun 2004 saya sudah mengatakan di Indonesia 2004 19 tahun yang lalu saya mengatakan sistem ekonomi neoliberal keliru dan sudah terbukti gagal tahun 2004 dan 2008 terjadi crash ekonomi seperti itu. Yang agak heran, tokoh-tokoh pemikir ekonomi Indonesia yang lamban atau malu-malu, mungkin udah terlanjur kesengsem dengan ekonomi neolib, menjadi apa itu? Menjadi penghanut ekonomi neolib, begitu ternyata keliru, malu mengakui. Jadi saudara-saudara, ini harus kita letakkan dasar. Pertama, bahwa kita selalu jadi sasaran, dijajah, dikerjain, diadu domba. Karena apa? Karena negara kita kaya. Nusantara kaya dari dulu, sekarang lebih kaya lagi. Kita ketemukan kekayaan kita berlimpah-limpah. Adalah bagaimana kita belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jangan kita bangga, jangan kita puas dengan mengatakan kita kaya, kita akan menjadi ini. Karena orang asing mengatakan kita akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kita harus bertanya, supaya itu, saudara-saudara. Dan itulah yang saya sodorkan kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya terus berjuang, dan alhamdulillah hari ini saya merasa dengan kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya minta maaf saya memunggungi ini panitia, gimana caranya ya? Ya. Jadi kawan-kawan, dengan kehadirannya saya merasa saudara-saudara sehati dengan saya, sefaham dengan saya, dan punya kehendak yang sama dengan saya. Karena saudara-saudara adalah orang-orang paling pintar di Republik Indonesia. Seorang sarjana kritis, seorang sarjana analitis, seorang sarjana bekerja, berpikir, bertindak atas dasar fakta, atas dasar data. Dan ini sekarang ini yang dipertaruhkan. Apakah mereka-mereka yang oleh takdir, oleh Yang Maha Kuasa diberi kemampuan, diberi kecerdasan, diberi kesempatan untuk sekolah tinggi, diberi pengalaman, diberi jabatan, dengan segala pengalaman, pengetahuan, daya analitis, daya kritis, daya berhitung, apakah rela kondisi bangsa kita, kekayaan kita tidak di tangan bangsa Indonesia? Apakah rela bahwa kita, bangsa yang kaya, rakyatnya harus puas dengan gaji minimum?
saudara-saudara sekalian, saya kira sekarang ini sudah titik penentuan. Dan di sini saya menghimbau, saya bicara, saya tidak membaca makalah, saya bicara dari hati saya menggugah. Saya menghimbau, saya berharap para guru besar, para guru, para dosen harus benar-benar turun gunung, harus benar-benar yakinkan lingkungannya. Ini saatnya bangsa Indonesia mengambil langkah yang benar, mengambil nasibnya di tangannya sendiri. Jangan mau dipermainkan oleh kepintaran orang, main di sosmed, main di TikTok, main ini, main itu, ya kan? Masa mau rakyat kita dipermainkan terus, saudara-saudara sekalian? Baik, kalau demikian saya langsung, ini tadi tahapnya adalah pembukaan. Jadi kalau para guru besar, kalau buku itu baru pendahuluan. Ya. 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 Nah sekarang kita masuk ke inti masalah. Tapi inti masalah sebetulnya lebih ringkas. Karena pendahuluannya itu penuh dengan unek-unek. Penuh dengan suatu perasaan dan harapan. Tetapi karena apa yang saya sampaikan, saya percaya dan saya yakin apa yang saya sampaikan ada semua di hati saudara-saudara sekalian semua. Kalian, maaf saya ditegur, jangan ngomong kalian. Kalian tidak sopan, kata kalian tidak sopan. Padahal saya ini biasa, karena itu kalian itu singkatan dari engkau sekalian. Disingkat kalian, ya kan? Karena kebiasaan saya ingin yang cepat daripada bertele-tele, ya kan? Tadi maaf tadi kalau saya bicara tadi yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, itu 15 menit sendiri. Ya. Padahal sudah disebut, 2 kali disebut, ya kan? Jadi saya nggak bersalah. Tapi kalau perlu saya bacakan lagi, nggak apa-apa. Gitu. Saya langsung, tadi benar yang disebut Profesor Nanat, kita, semua indikator, ya, dan semua pengamat dari kekayaan bangsa, dari segi luas wilayah, dari segi tanah dan air yang ada di Indonesia, kita dalam kurun waktu tidak lama lagi, sekitar 25 tahun lagi, tahun 2045, sekitar itu, kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Ini orang Indonesia ini ya, bangsa Indonesia ini terlalu baik. Terlalu senang, terlalu cepat senang. Terlalu cepat senang. Jangan tepuk tangan dulu. Kita bisa menjadi itu, tapi ada syaratnya. Nah, ya itu ramalan dari banyak negara. Coba di Global Index dipasang itu slide. Bisa cepat. Ini. Ya. Jadi ini 2050 kita akan di atas Jerman. Bisa berada di atas Jerman.
Jangan tepuk tangan dulu ya. Di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, di atas bisa. Bayangkan nggak? Bisa. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah kalau kita dua syarat utama. Ini semua sudah menghitung. Dua syarat utama. Syarat pertama adalah para pemimpin Indonesia harus bisa rukun, harus bisa kerjasama, harus bisa bersama-sama bekerja demi rakyatnya. Itu syarat utama. Kalau para pemimpinnya tadi rusuh, gaduh, rebutan jabatan, belum tentu kita sampai ke situ. Syarat kedua, kita harus bekerja keras. Bukan kita duduk tunggu nasib. Bekerja keras. Anak-anak kita harus belajar dengan keras. Kita harus memiliki ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Insinyur-insinyur yang banyak dan hebat. Ahli-ahli iptek yang hebat. Kita harus bisa bikin. Kita harus bisa manufaktur. Kita harus bisa bikin mobil kita sendiri. Kita harus bisa bikin pesawat terbang kita sendiri. Dan ingat, kita sudah pernah bisa bikin pesawat terbang. Pak Habibie, Ketua Umum ICMI pertama, merintis tahun 85, 88, 89, kita sudah bikin pesawat terbang. Tiongkok belum bikin pesawat terbang pada saat itu. Kita pada tahun-tahun itu kita sudah punya superkomputer. Tahun 95 yang punya superkomputer waktu itu hanya Indonesia. Di luar Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, hanya Indonesia yang punya superkomputer. Sekarang Tiongkok sudah punya 162 superkomputer. Waktu tahun 95 dia tidak punya, Indonesia sudah punya. Pak Habibie datangkan di IPTN. Amerika Serikat sudah disalib oleh Tiongkok, hanya 127. Jerman hanya 34, Prancis hanya 24, Inggris Raya 15. Indonesia sudah punya satu superkomputer tahun 1997. Satu. Dan alhamdulillah sekarang masih satu. Di 2022 di AI Center. Nah, inilah bangsa Indonesia, bangsa yang baik, ya kan? Dibilang tahun 971 sekarang alhamdulillah masih satu, kita ketawa dengan riang. Masalahnya adalah kita harus bertanya, yang satu itu dalam keadaan baik atau tidak? Jangan-jangan dipasang saja, saya tidak tahu. Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini saya mau ceritakan bahwa semua bangsa itu bekerja keras. Semua bangsa itu bersatu, kompak, mencari. Rakyatnya tidak boleh miskin. Karena itu saya harus ngejar iptek, saya harus ngejar sains. Saudara-saudara, itu dua syarat. Karena itu saya berharap sekarang bahwa dulu pendukung-pendukung saya yang kecewa saya bergabung sama Pak Jokowi bisa paham, bisa mengerti setelah 4 tahun mengapa saya berbuat itu dan manfaatnya apa untuk rakyat. Dan ternyata sekarang menurut saya keputusan saya itu benar.
Dan saya hanya mengatakan bahwa saya tidak pernah berubah dari pendapat saya, dari cita-cita saya, dari perjuangan saya, dan apa yang saya tulis, apa yang saya perjuangkan sekian belas tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, masih konsisten saya perjuangkan sekarang. Saya hanya bahwa orang yang saya tapi karena saya sering dihujat, ya kan? Yang terakhir saya dibilang mencekek seorang wakil menteri di rapat kabinet lagi, ya kan? Ya kan? Saya hanya mau bukan membela diri, tapi saya mau menyampaikan orang-orang yang mengatakan bahwa saya berkhianat, bergabung sama Pak Jokowi, ternyata saya hanya mengatakan saya tidak pernah berubah. Kalau lagu favorit saya itu bunyinya, aku masih seperti yang dulu. Kesetiaanku kepada rakyat tidak pernah luntur. Saya mau cerita, boleh kan membela diri? Dia fitnah saya kok, dibilang saya nyekek atau tempat. Ya gue sekarang membela diri dong, ya kan? Saya dari umur 18 tahun, saya sudah bekerja di desa-desa. Karena dibilang Pak Prabowo itu tidak dekat sama rakyat. Pak Prabowo itu, saya dari umur 18 tahun, saya pulang dari luar negeri bersama beberapa mahasiswa dari Bandung waktu itu, yang masih ada mungkin Pak MS Hidayat, ya, dari Bandung. Saya mendirikan lembaga pembangunan di Bandung, Yayasan Lembaga Pembangunan. Dan kita membentuk Korps Pionir, ya. Kita bekerja di desa, di Tangerang, di Gunung Kidul, di Bali. Mungkin sisa proyek kita masih ada itu, kalau ditanya itu semua. Ya, kan? Kemudian tahun 87 saya Letnan Kolonel. Saya melatih 1000 sarjana pendamping desa tertinggal. Mungkin sekarang udah ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat dan sebagainya. 1000 di desa yang paling miskin, paling tertinggal seluruh Indonesia. Dan saya bangga, dari 1000 hampir tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Hanya beberapa orang pulang karena sakit. Sebagian besar tetap di desa itu, bahkan banyak yang kawin sama anaknya kepala desa. Akhirnya jadi kepala desa, jadi camat, ada yang jadi bupati dan sebagainya. Saya juga menjadi sekretaris Yayasan Super Semar. Saya ikut untuk memberi beasiswa kepada anak-anak orang miskin. 2004 Ketua Umum HKTI bersama Pak Jafar Hapsah. Beliau. Kita di HKTI, Pak, berbeda partai, nggak ada masalah. Ya kan? Hanya satu perjuangan kita. Kita perjuangkan petani-petani kita. Dan saya sampai sekarang masih Ketua Dewan Pembina HKTI. Saya pembina KTNA. Sampai sekarang belum dipecat. Saya Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sekarang sudah jadi Dewan Pembina. Sudah diambil alih anak muda. Saya masih sampai sekarang Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Sampai sekarang. Belum dipecat. Dan masih sampai sekarang Ketua Dewan Pembina APSI. Asosiasi Pedagang Pasar. Saya selain di tentara, mengurusi desa tertinggal, rakyat miskin,
rakyat yang tidak berdaya. Dan waktu kita bersama-sama di HKTI, ya Pak Jawar, kita yang memperjuangkan pertama dana desa, tiap desa 1 miliar satu desa. Kita ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan saya bersama APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Di depan juga PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di depan Parade Nusantara, di depan HKTI, KTNA, itu ada rekornya. Itu ada. Nah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa, penyampaian yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto yang selalu mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati terhadap politik adu domba yang selalu dilakukan oleh asing, oleh barat, oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia ini maju, Indonesia menjadi negara emas, utamanya melihat Indonesia bersatu para pemimpin-pemimpinnya teman-teman. Karena baru kali ini, pemimpin negeri ini, presiden yang menjabat serta presiden terpilih itu sangat akur dan akrab dan saling mendukung satu sama lain teman-teman. Tentu ini membuat banyak pihak tidak menyukainya teman-teman, apalagi negara-negara maju, negara-negara Uni Eropa yang mungkin selalu menentang hilirisasi yang selalu digaungkan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan hilirisasi ini sepertinya adalah senjata yang sangat ampuh untuk membuat Indonesia menjadi negara emas tahun 2045. Dan senjata yang paling ampuh untuk menaikkan pendapatan negara kita. Karena kalau kata Pak Prabowo ya, kalau ada kebijakan-kebijakan Indonesia yang tidak disenangi Barat ataupun Uni Eropa, berarti ya itu akan merugikan mereka sendiri teman-teman. Kebijakan Indonesia akan merugikan perekonomian mereka, akan merugikan negara mereka. Dan inilah yang selalu diyakini oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita akan menjadi negara besar, kita akan hilirisasi, kita akan melanjutkan cita-cita founding father kita yakni Pak Soekarno untuk mengolah hasil alam dan hasil bumi kita sendiri teman-teman. Karena hasil alam, hasil bumi kita sendiri itu untuk rakyat Indonesia, bukan untuk asing yang selama ini dikelola oleh asing. Seperti Freeport, Blok Rokan, dan segala macam teman-teman. Inilah yang selalu dan menjadi cita-cita dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan silahkan komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.